Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada pada tahapan terakhir, yaitu kuis asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMA. Kita mulai saja kuisnya. Oke, ini soalnya sepertinya tidak berurutan ya, mulai soal nomor 8. Asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan, termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri asesmen kompetensi minimum? Kita langsung aja. Soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Next. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Yang berbasis konten yang ditanya. 3, 5, dan 6. Oke, lanjut. Next. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional yaitu, tentu saja ini jawabannya digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. 18. Manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK tingkat SMA, SMK, dan MA? Numerasi pada pelajaran PJOK memperkirakan berapa kalori yang dibakar? Tentu saja ini jawabannya. Lanjut. 28. Dalam asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini jawabannya. 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok mahir. Oke, next. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu jawaban yang tepat adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isian dan uraian. Next. Nomor 7. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah, tentu saja ini kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Lanjut. 13. Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswanya. Setelah itu Guru Wahyu meminta siswa untuk menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi, yaitu memahami informasi. Lanjut. Pada asesmen literasi SMA, SMK, MA, manakah kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi? Menemukan informasi, menjelaskan ide pokok, menilai kualitas teks, menyimpulkan perubahan, mengidentifikasi kata kunci. Ini jawabannya. Soal 30, ini soalnya acak ya. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa dan kompetensi dasar literasi. Ini bisa jadi jawabannya. Kita skip dulu. Lihat yang B, C, dan D. Ya, jawaban yang tepat ini. Next. Manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Bukan. Untuk melanjutkan jenjang berikutnya bukan. Tapi menekankan pada penguasaan materi bukan. Ini menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Ya. Lanjut. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui lingkungan sekolah, berarti ada survei. Ini survei lingkungan belajar ya. Pada asesmen nasional itu ada 3 kan.
AKM, survei karakter, ini survei lingkungan belajar. Jawabannya ini. Next. 29. Apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Hasil AKM. Memetakan penyampaian bukan, menyusun melaksanakan program. Merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun karakter. Manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMK, SMA dan SMA? Ya, ini ya. Numerasi pada SMA itu ada 4 kan, salah satunya ini memahami barisan aritmatika dan geografi. 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok cakap. Next. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks fiksi. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Oke. 19. Asesmen literasi pada jenjang SMA, SMK, MA terdiri dari 2 level pembelajaran. Dan yang manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajaran? Oh, kita ini jawabannya kita kunci yang itu. Next. Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum pada jenjang SMA, SMK, MA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? A. Asesmen kompetensi minimum mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Ini jawabannya. Next. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah berbasis kompetensi. Ini berbasis konten belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Oke, next. Pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum di tingkat SMA, SMK, MA adalah soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi. Tentu saja ini jawabannya. Kita lanjut. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Ini yang baru. Lanjut. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Menyesuaikan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa, memahami penilaian mandiri pada asesmen, menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat jawaban yang A. Next. Dilakukan pada berapa level ke asesmen literasi pada SMA? Tadi sudah ada ya di soal sebelumnya, 2 level pembelajaran. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu tujuan survei karakter mengukur hasil belajar non-kognitif yang menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai Pancasila. Next. Guru INA mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi, yaitu peluang berarti data dan ketidakpastian. Next. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan?
Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang harusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas. Kita keep jawabannya yang ketiga. Next. Perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah ini salah ya. Ya, ujian nasional dilakukan pada semua siswa sedangkan asesmen pada sampel. Oke, lanjut. Next. Di jenjang SMA, SMK, asesmen numerasi dilakukan pada satu level pembelajaran. Ya, selesai. Kita ternyata sudah pada soal terakhir karena soalnya acak ya. Bismillah, kita klik finish quiz. Apa hasilnya? Alhamdulillah, ternyata kita bisa menjawab dengan benar 30 soal dan mendapatkan ketuntasan 100%. Demikianlah. Berarti kita sudah pada tahap akhir. Sudah menyelesaikan kuis asesmen pasca program BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMA. Selanjutnya kita klik untuk melanjutkan. Tandai selesai. Ya, alhamdulillah BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA angkatan 6 100% selesai. Terima kasih. Semoga jawaban tadi bisa menjadi referensi teman-teman untuk pada angkatan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.